Yakin saya tidak akan miskin karena pengabdian. Akan ada suatu ruang khusus untuk edukasi yang lain. Yuk datang ke sini. Kita akan kasih ilmu, ya, ilmu mengenai anggur. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Restu Ginanjar di acara Apip Channel, ngobrol santai dengan para tokoh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk berkunjung ke tempat yang kata saya pribadi sangat luar biasa. Di mana tempat ini serba hijau nih, ada tumbuh-tumbuhan anggur, cabai, dan yang luar biasanya sendiri ini di sini yang membuatnya itu seorang purnawirawan tentara nih, yang dimana memilih masa purnanya itu untuk tetap bergerak, tidak diam, dan mengambil profesi menjadi seorang petani. Baik, apa kabar Pak Tony? Alhamdulillah, sehat-sehat, baik-baik. Gimana Pak Restu? Sehat juga? Alhamdulillah, Pak Tony Alhamdulillah. sehat-sehat. Jadi beliau ini di samping purnawirawan, salah satu pengurus juga di Legion Veteran Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat. Nah, kenapa saya tertantang atau termotivasi untuk datang ke sini? Karena melihat Pak Tony ini berbeda nih. Ketika purnawirawan yang lain, ketika pensiun ada yang diam aja, membuka usaha kontrakan, jadi komisaris. Ini Pak Tony bermetamorfosis menjadi seorang petani nih. Nah, jadi kita ingin langsung saja nih bertanya, ngobrol langsung dengan Pak Tony Susilo. Ya. Pak Tony, Ya. kita langsung aja Pak. Baik. Kita kan udah keliling nih tadi. Kita Udah lihat keliling, sama-sama tadi. anggur, cabai di belakang. Iya. Kenapa sih Pak Tony mengambil profesi sekarang menjadi petani Pak? Nah, sebetulnya kan latar belakang saya itu militer. Betul. Ya, jadi kita tekuni. Nah, dari militer itu tertanam pada diri kita, ya. Artinya jiwa-jiwa disiplin, ya, disiplin, kreatif, inovatif ada di tentara itu. Nah, ini ke satu, ya, yang bekal dari kami. Kenapa kami berkebun atau bertanam? Kedua, mungkin ada naluri bakat, ya, dari orang tua, ayah khususnya. Nah, ayah itu di samping dia sebagai guru, ayah saya itu dia adalah hobi untuk berkebun, berkebun di sini khususnya. Ya kebetulan ini juga saya juga tidak nyangka bahwa ini baru sadar bahwa ini seperti ayah dulu. Oh, gitu. Jadi waktu saya SD, ya SD, SMP, sampai SMA pun, ayah itu berkebun anggur. Dulu berkebun anggur. Nah, di samping itu anggur depan rumah ayah, sampai berbuah matang. Nah, sampai ayah punya kebun, ya, berkebun di situ, nyawa kebun mangga, pisang, rambutan, ada di hobi ayah itu. Nah, saya nggak kepikir kalau saya ini kok seperti ayah, orang tua saya almarhum. Nah, mungkin itu menjiwai saya, sehingga apa yang kita kerjakan ini rupanya ada nih dari ayah. Ya, mungkin ya kita berdua sama dulu ayah anggur, cuma ayah itu cuma satu lokal aja di rumah saja. Nah, sekarang saya agak luas, tidak hanya di situ. Kemudian ayah itu disiplin. Disiplin artinya cara menerapkan perilaku pada anaknya itu sangat ketat, disiplin. Kita harus jam segini sekolah, jam segini mengaji, jam segini belajar, jam segini. Nah, itu membuat tertanam pada diri saya. Kemudian
ya kebetulan di militer, jadi ya terbiasa. Nah inilah kita adakan di sini berkebun. Ini sudah ada jiwa-jiwa seperti itu. Itu. Tapi ini maaf Pak, tadi sebelumnya. Tapi kan ini apakah sesudah purna atau sebelum purna ada menggagas merintis dulu nih? Atau sudah purna langsung besar segini? Jadi gini, kita purna dulu. Hmm. Nah, kalau saya kan hobinya berkawan, Ya, bersilaturahmi lah istilahnya, bersosialisasi, intinya silaturahim. Nah, karena kita percayalah dengan silaturahim kita berarti ada peluang-peluang apa atau peluang banyak apa bisnis apa pendidikan apa itu pasti ada peluang itu daripada kalau kita di rumah berarti kayak katakan burung tidak ada kita peluang-peluang. Nah dari situlah kita ketemu dengan kawan. Kawan rupanya kawan ini ya dia sedang bercocok tanam anggur. Kenalkanlah saya dengan pakarnya, ahlinya. Nah, kebetulan saya sudah pensiun. Nah, ya namanya saya tidak bisa diem gitu Pak Restu, nggak bisa diem. Jadi ada orang kerja itu, rasanya kita juga bisa lah, gitu. Kita coba, itu. Dari situlah intinya. Jadi sesudah pur, saya berpikir apa yang harus dikerjakan. Nah, yang artinya bermanfaat untuk minimal diri kita sendiri, keluarga, dan untuk lingkungan. Nah, ternyata ini ada juga. Buat saya berkebun ini tidak hanya sekedar kita bercocok tanam, tidak. Ada apa namanya manfaat olahraganya, sehat, kemudian ada komunikasi, ada community anggur, kemudian kita ada atau bergaul dengan kawan yang lain dari komunitas di luar anggur. Nah, ya insya Allah lah ini menghindari yang namanya Alzheimer atau kepikunan. Kita menghindari jangan sampai pikun. Itu Pak Restu. Ya. Tapi ini Pak, selama ini proses berjalan kan kita lihat ada tenaga kerja. Ini tenaga kerja ada berapa saat ini Pak? Sebetulnya yang jaga kebun berdua. Nah, yang intinya di sini suami istri. Ya. Tapi kebetulan lagi ada ya sedikit-sedikit kerjaan begini ya, jadi kita manggil orang luar, petani luar, ada 2 orang, 3 orang. Nah itu, jadi dia membantu apa yang belum diselesaikan. Kalau yang tenaga inti untuk ngurus kebunnya sih cukup 2 orang. Tapi ini selama perjalanan ini ya proses sampai sebesar ini, luasnya 2000 meter ya ada? 2000 lebih. 2000 lebih. Ini ada kendala nggak Pak? Mengingat kan lumayan juga ini perkebunannya Pak. Apa kendala yang maksudnya kendala apa nih? Kendala perawatan kah? Apa manajemen tata kelolanya gimana Pak? Nah jadi sebelumnya saya ini Restu, sebelum anggur saya berkebun mengenai cabai dulu ya. Cabai. Sebetulnya saya tidak ada unsur bisnis, tidak ada, cuma hobi aja. Menyalurkan hobi berkebun ya, kemudian yang tadi itu menghindari Alzheimer, olahraga, ada unsur olahraganya di kita. Nah itu ya kalau misalkan menghasilkannya alhamdulillah, kalau enggak ya kita dapat dari olahraganya, sehatnya, dan menghindari Alzheimer sehingga tidak sakit. Itu aja yang intinya sih. Nah mengenai yang kendala misalkan ini begini ini, nah Pak Oman itu sudah pegawai sih namanya Pak Oman. Mang Oman dan istrinya itu dia udah pengalaman di berkebun cabai, tapi tidak jauh berbeda karena penanganannya sama, yaitu pemupukan dan penanaman, pembibitan gitu ya, kemudian pemeliharaan menghindari hama, virus, jamur. Nah beliau udah hafal dari cabai, diterapkan di sini sama aja. Ya udah kita teruskan, makanya saya ajarin Oman caranya begini dibimbing oleh ada pakar anggur namanya Pak Haji. Nah, Pak Haji menerapkan pada kami dan pada Pak Oman, ini dididik lah ini. Alhamdulillah ya ada kolaborasi kerjasama yang baik, alhamdulillah bisa berjalan lancar. Insya Allah doakan aja Pak Restu. Ya. Ini Pak kalau boleh tahu ini benih-benihnya sendiri lokal atau dari luar atau gimana Pak? Oh ya, jadi benih anggur ini yang ditanam semua ya, bukan 1, 2, 3 atau ada semua adalah bibit dari impor.
Luar ya. Dari luar, tidak ada bibit lokal. Cuma bibit ini kita istilahnya ada di Indonesia. Ada. Ya, ada di awalnya dari pakar saya beli. Nah kemudian setelah anggurnya jalan, jadi ternyata kita bisa membuat sendiri pada itu, Ya. ya tidak perlu beli lagi dari sekarang. Jadi kita bisa bikin bibit sendiri apa sendiri. Nah, dari bibit ini ya kita kembangkan. Jadi waktu saat kita membuka lokal baru, ya tidak usah beli lagi dari luar, tidak usah. Nah, kalau dari luar, maksudnya luar dari teman saya atau ini, maka kita bisa membibit sendiri ya dari situ aja sudah gede, sudah besar 50 cm aja tingginya, udah saya pindahin ke lahan tanah, dan tadinya kan di polybag, polybag yang pot kecil itu tinggi 50, sekarang dipindahkan ke tanah yang sudah dipersiapkan untuk pohon anggur. Karena kalau sudah pindah ke tanah biasanya perkembangannya lebih cepat. Nah itu yang jadi kita pakainya benih atau bibitnya ada bibit impor. Lokal kita punya, tapi bukan untuk bukan untuk dijual atau bukan, tapi untuk grafting atau penyambungan, Cangkok ya. untuk grafting penyambungan gitu ya. Nah, ini kan Pak, ini kan tadi kan dikatakan sekedar masih hobi itu kan. Tapi kan nggak mungkin mentok di hobi aja kan. Nah, apakah kedepannya siap dipasarkan tuh? Mungkin di luar negeri kan Pak. Iya. Untuk ke depan step jangka pendeknya dulu aja. Jadi kan yang tadi saya sampaikan, tadinya hobi, dari hobi kita diharapkan mendapat olahraga, ya, kemudian dapat menghindari Alzheimer. Nah kemudian banyak awan, banyak itu ya. Nah dari sini ya ternyata banyak tercetus lah istilahnya, tercetus. Oh ini bisa begini, oh ini bisa dikembangkan begini, oh ini bisa kembang ini. Nah itu. Makanya saya tadi lihatkan ke Restu, ternyata dari sini kita nanti bisa bikin wisata ya agrowisata anggur ya, jadi wisata anggur, petik sendiri apa sendiri istilahnya gitu ya. Nah itu salah satu pengembangan dari inovatif itu. Nah kedua, kita bisa menjual tidak hanya kalau mau dijual gitu ya, tidak hanya anggurnya saja, tapi bibitnya juga, benihnya itu bisa kita kembangkan gitu ya, itu. Nah yang ketiga, kita bisa kerjasama dengan community yang lain, saling share ilmunya, saling begitu. Nah itu jadi dari situ tercetus pulang itu. Nah, malah diharapkan kita nanti dari sini tuh nanti kita ajaklah teman-teman kita khususnya para pur atau yang tidak punya job atau gimana, kita ajak ke sini. Saya mengajak para petani, kita ajak ke harga 45, kayak gini kita buka pulang. Diharapkan obsesi saya. Jadi masyarakat Indonesia tuh pada bisa atau ada peminatan atau senang untuk bercocok tanam anggur. Dengan ini, kalau kita dari yang kecil, keluarga, kemudian kelompok, kemudian ini rumah punya anggur, nanti kita nggak usah beli anggur. Bila perlu kita masuk supermarket. Jadi kita nggak usah impor dari luar. Jadi, nah itulah kita belajar untuk ketahanan pangan. Jadi kita swasembada anggur. Nah terus yang penting Pak Restu ya, ini kita nih mengharapkan ya, kalau kita sudah kuat ya, kita masuk ya tadi itu impor itu bisa. Yang sudah ya diimpor tuh katanya anggur Brasil itu. Yang di Majalengka itu udah impor, udah ekspor. Nah itu mungkin salah satu peluang juga itu. Tapi saya belum pikiran ke situ lah. Tapi cuma ada ilmu saja bahwa ada yang punya anggur itu bisa keluar. Nah itu. Oke, baik. Coba kita keluar sendiri dari topik tentang anggurnya ya Pak. Kan di sini ya mungkin untuk saya pribadi, saya mengetahui beliau kan di samping penawar tentara juga kan dokter Pak.
Nah, kenapa tidak? Bisa diceritain dokternya malu. Oh, nggak apa-apa, kan itu sebuah prestasi diri juga, Pak. Tidak terpikirkan membuka klinik praktek itu, Pak? Nah, jadi gini, ini ada riwayat juga buat saya pribadi. Iya. Saya sadar ini militer waktu itu ya, nah, saya sadar militer. Dan saya sadar bahwa saya sebagai militer pasti harus sudah siap pindah-pindah. Jadi kita sudah siap pindah. Nah dari siapnya kita pindah-pindah itu, saya juga sudah harus siap bahwa kita mungkin tidak praktek. Ya, tidak praktek. Ya. Jadi padahal saya spesialis bedah mulut, saya spesialis. Ya, tapi saya tidak praktek 20-an tahun. Ya, karena Pak, saya akan mengabdikan karir bakti saya ini waktu kepada bangsa dan negara. Saya ikut Panglima, waktu di Kodam, ikut Danrem, waktu di Korem. Saya tinggalkan praktik karena saya ingin mendampingi mereka itu. Apa yang perlukan oleh komando Danrem minta ini, kita harus siap. Pangdam minta ini, kita harus siap. Kita beri pelayanan yang terbaik dan kesehatan. Jadi saya tidak praktek di situ. Sampai kita pindah ke Jakarta pun beberapa tahun yang lalu saya nggak praktek. Ya. Nah dari situ ya, tapi saya percaya ya, walaupun saya pindah-pindah harus ya dalam Polres itu ya, pindah ke sini Palembang, Bengkulu, Jakarta, Ujung Pandang, Bandung, terus Bosnia, terus ke Serang, Bandung lagi, terus ke Semarang, terus ke Jakarta. Itu pengalaman saya sudah 17 kali pindah rumah dinas. 17 kali. Gimana saya bisa mikir praktek? Ini awut-awutan lah saya nih. Tapi sudah berpikir visioner. Saya pasti pindah-pindah. Ternyata betul saya pindah-pindah. Nah waktu saya pindah-pindah, saya waktu kapten sudah berpikir, karena saya pindah-pindah, saya harus punya rumah yang definitif. Saya harus punya rumah juga. Karena dana terbatas, kapten, ya terbatas. Nah, jadi saya over PB. Di KPD Geger Kalong. Pada saat itu masih murah ya, masih 15 juta ya, 15 juta sampai PB masih kecil. Udah pikir saya, keluarga tanam di situ. Biar bapaknya saja yang pindah. Yang tadi yang 17 pindah. Biar anak-anaknya di situ dengan istri saya. Karena kalau misalnya istri saya ikut saya pindah-pindah 17 tapi pindah itu ya, nah, itu akan menderita keluarga. Kalau sudah keluarga di situ, biar bapaknya yang pindah. Nah, itu ya. Tapi saya artinya ya kita pengorbanan saya begitu, saya tidak pernah untung harus. Saya ikhlas, saya lakoni, saya jalani gitu, itu aja. Ya. Dan saya yakin saya tidak akan miskin karena pengabdian. Itu Res. Diri saya ya, saya tidak akan miskin karena pengabdian. Sekali lagi ya catat terus ya. Saya tidak akan miskin karena pengabdian. Apa pengabdian saya? Pengabdian pada bangsa dan negara. Tidak ini, saya tidak percaya. Ya alhamdulillah lah. Walaupun saya pindah-pindah, saya tidak praktek, saya tidak apa. Alhamdulillah lah. Ya rumah sih ada, kendaraan juga ada, kebun ada. Kebun ada ya. Nah itu yang kita syukurin. Iya. Ya, ini nggak apa-apa panjang dikit. Bebas ya, ada waktu. Yang saya syukurin Pak Rusdi, ya. Yang saya syukurin, Allah itu hebat. Allah hebat sekali. Ya. Kenapa? Ternyata bapaknya pindah-pindah dinas dari luar kota, luar Jawa, dan luar daerah sampai ke luar negeri, ke Bosnia itu bukan tugas main, dia tugas negara, bertugas di daerah pertempuran. Saya bilang sana. Ternyata alhamdulillah nih putra putri saya sekolahnya ya, yang saya bilang saya tidak akan miskin karena pengabdian. Sekolahnya tuh yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi umumnya adalah di negeri. Ngerti maksudnya Pak? Negeri semua. SD negeri 3-3, SMP negeri, SMA negeri. Bayangkan
koleris tuh kalau saya sekolah anak saya lagi tugas di luar tidak praktek gaji tentara. Anak saya sekolah di Al Azhar Atau swasta ya. swasta, kebayang 1 bulan berapa, anak 3 1 tahun berapa gaji saya habis. Tapi ternyata tidak, tiga anak saya itu SD-nya negeri, SMP-nya negeri, SMP 2, SMA-nya negeri, SMA 2, Ciamplas, Iya. sampai perguruan tinggi. Kalau negeri, anak saya itu yang pertama Jordan, insinyur sipil, S2 ITB. Kemudian sekarang kerja di Abu Dhabi, perusahaan minyak ya, Abu Dhabi sampai sekarang. Sebelumnya di Qatar dan di Nigeria 9 tahunan ada di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita syukuri dengan kehebatan Allah itu adalah perempuan anak saya. Jadi dokter gigi. Ini namanya Yordan, ya, Jordania, Yordan. Nah ini Libya ngingetinnya gitu ya. Dari Libya. Dia jadi dokter gigi di Sarinisi, di Jalan Rio ya. Iya. Yang ketiga si bungsu, Iya. dokter umum, ya. Sekarang spesialis jantung ya, di Subang, ya, punya rumah sakit juga, klinik jantung Asnem. Nah, ini yang 2 dokter ini dua-duanya di Unpad. Negeri juga kan, Negeri ya. itu kan tidak bayar lagi, tidak bayar kan, dibayarin oleh negara. Nah, jadi saya tidak akan miskin karena pengabdian. Ternyata Allah tidak memberi pada saya itu duit sekian miliar waktu dirasi tidak. Allah tidak memberi kamu jadi ini, kamu jenderal, jadi ini tidak. Kamu sekolah nih anak-anak gratis, anak-anak kamu jadi sarjana, kamu kerjanya mulus, itu yang saya syukuri. Allah hebat. Ya lanjut. Betul, itulah Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak. Tidak salah dalam rezeki. Tapi saya merasa malu, saya SMA sama kuliah swasta Pak. Nah itu kan kita disyukuri dah. Iya. Padahal bapaknya pindah-pindah. Ya, duitnya dari mana dapatnya pindah-pindah. Oke. Nah menarik Pak, kan tadi jadi kepancing ini jadi liar kemana-mana. Tadi kan dibahas tentang Bosnia Pak. Iya. Di Bosnia berapa lama Pak tugas? Nah, kan itu waktu itu masih perang kan, kondisi iya, perang ya? masih kondisi. Saya berangkat ke Bosnia Restu ya, itu atas perintah PBB, membawa mandat dari PBB, berangkat dalam pasukan perdamaian ya, atas nama pasukan perdamaian. Nah itu diberangkatkan masuk dalam 1 batalion, jadi namanya Batalion Kesehatan kontingen Garuda 14A, Bosnia Herzegovina, diberangkatkan pada tahun 94-95. Ya, pada saat itu masih perang. Suasana perang, perang saudara ya kalau nggak salah ya? Perang etnis lah, perang etnis, jadi karena mau memerdekakan sendiri, ya gitu ya. Tapi pada pusat tidak setuju, tapi nggak tahu karena kalah ada intervensi dari PBB, jadi akhirnya pecah. Untungnya di Indonesia nggak gitu. Kalau Indonesia gitu, Indonesia juga pecah nih. Untung TNI-nya nggak pecah nih Indonesia. Kalau di Bosnia itu tentara TNI-nya masalah itu pecah. Jadi negaranya pecah. Kalau di kita TNI-nya tidak pecah, jadi tidak pecah. Nah, kemudian tugas di sana saya itu adalah melakukan dukungan kesehatan, ya, evakuasi pasien dari daerah pertempuran, ditarik ke belakang, masuk ke lini 1 ya, pertemuan masuk ke lini 1, kemudian kalau ada korban ditarik, masukkan atau dibawa ke rumah sakit Amerika lini 2. Tugas kita di sini 1. Kedua adalah pelayanan kesehatan. Jadi kita punya rumah sakit lapangan. Jadi kalau ada pasukan PBB yang sakit atau yang perlu pengobatan, kita layani. Yang ketiga, kita memberi kesehatan lingkungan. Jadi batalion yang memerlukan pemeriksaan, ada air yang tercemar, lingkungan air itu diperiksa, ini mengandung racun apa tidak, itu tugas kita. Itu tugas daripada
pasukan kita di Bosnia. Nah, misalnya kita sekitar 8 bulanan, ya sebetulnya kita harusnya udah pulang tapi belum pulang-pulang. Ya alhamdulillah kan, akhirnya kita kembali juga dalam keadaan selamat sehat. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada komandan batalion, sekarang udah mayor jenderal, jadi nah dia itu pemimpin yang baik, bagus, disiplin, dan saya respect pada beliau. Ya terima kasih. Sehingga batalion ini bisa kompak solid dan tidak ada yang korban. Kalau yang tertawan cedera ada, ya. Tapi di Darfur di langsung ketemu yang baku tembak ya, itu Pak. jadi masuk ke daerah orang Bosnia sedang latihan. Orang Serbia bukan Bosnia, orang Serbia sedang latihan. Ada anggota kita itu ditangkap, itu dianggapnya mata-mata. Wah, di situ digebukin, apalah istilahnya, terus dari kita ada. Tapi akhirnya bebas dengan diplomasi yang bebas. Ya akhirnya selamat, sudah tidak ditembak. Ya, sampai akhirnya kita pulang mendapat penghargaan sebagai veteran. Bintang kehormatan apa ya? Kemudian belakangan karena saya aktif di veteran, saya suka itu bersosialisasi, bersilaturahmi, kita berkarya tanpa pamrih, ya. Jadi tidak mengharapkan gaji besar tidak, kita kerja aja sudah. Nah, beberapa tahun mungkin pimpinan melihat cara kerja kita, ya ini begini, layak dikasih bintang. Makanya alhamdulillah pada tanggal 10 Agustus kemarin mendapat bintang veteran bareng dengan ketua DPD FRI Jabar, Pak Mayor Jenderal Kayo Tomadi, ketuanya ya, ketua DPD FRI Jawa Barat, Mayor Jenderal Kayo Tomadi. Oke, luar biasa yang telah diceritakan, sedikit histori dari Pak Tony Susilo. Jadi di sini betul kata yang beliau sampaikan ya Pak. Ketika kita sudah purna, diusahakan jangan berhenti bergerak ya Pak. Ya, apalagi sampai kita pikun ya Pak. Pikun, Alzheimer. Ya, jadi luar biasa nih Pak. Mungkin ini kan mengingat waktu juga nih Pepet Pak. Ya kalau saya berharap mudah-mudahan ini terus berjalan, sukses, maju terus Doain Pak. aja, sama-sama berdoa lah. Ya. Kan kita lihat sendiri Pak, kondisi purnawirawan itu tidak semuanya di ujung sesudah bertugas. Tidak semuanya bahagia punya mobil. Bahkan saya pernah lihat berita ada purnawirawan yang masih numpang ke keluarga. Masih ada tuh. Nah, apa sih Pak harapan Bapak baik ke pemerintah atau khususnya ke purnawirawan? Kan tadi ajakan Pak Tony juga bagus mengajak purnawirawan agar bisa berkebun di sini. Dan ke depan pun ini kan namanya perkebunan lotus ya Pak Anggur. Mungkin bisa jadi konsultasi tempat ini ya Pak untuk belajar nantinya. Nah mungkin sekarang apa sih harapan Bapak untuk negara yang bisa diberikan kepada purnawirawan baik TNI, Polri, terus dari Bapak sendiri untuk purnawirawan pesannya seperti apa? Boleh disampaikan sekarang Pak. Jadi gini Pak Restu, saya berobsesi tadi disampaikan bahwa kita ingin berinisiatif, kreatif. Nah, ternyata tercetus. Nah, kita nanti di sini tidak hanya sekedar wisata saja, oleh kepentingan, tapi ingin memberi edukasi. Kalau istilah umumnya sih penyuluhan lah gitu ya. Nah, penyuluhan kepada, nah ini bebas kepada tuh apa itu purnawirawan, apa yang aktif, apa community, ya, apa itu dia masyarakat umum, atau apa itu ibu-ibu pengajian, silakan aja. Nah, rencana saya nanti di sini akan ada suatu ruangan khusus untuk edukasi. Edukasi maksudnya menyetujui penyuluhan, pendidikan, cara memelihara bercocok tanam tentang anggur. Dari mulai penyiapan lahan, pembibitannya, pemeliharaan, pruning, sampai ke pemupukan, sampai pemupukan, dan juga sampai akhir panen. Nah itu sampai perlu market, jualannya kemananya dia kita harus. Itu kita didik. Saya berharap obsesi saya itu ya untuk kepentingan yang tadi sampaikan untuk bangsa negaranya apa nih Pak Tony nih. Nah untuk bangsa kita mengajak masyarakat yang tadi saya sebutkan itu apa aktif apa itu ya kemudian yang lain, yuk datang ke sini.
kita akan kasih ilmu, ya, ilmu mengenai anggur. Silakan datang, komuniti siapapun datang ke sini, ya. Saya ada pakarnya. Yang pakarnya bukan saya sih ikut-ikut aja lah dengan pakar itu. Ya, saya sebagai motivator, pakarnya ada. Nanti pakar itu yang menjelaskan ABCD-nya tentang anggur, definisinya sampai panennya apa itu. Nanti datang ke sini. Udah ada, sedang lagi dipersiapkan nih tadi. Sedang ada tukang lagi kerja. Itu lagi menyiapkan tempat untuk education. Nah, nanti di situ lagi persiapan walaupun sederhana lah, tidak terlalu mewah ya situ, tapi yang penting ada community misalkan dari veteran. Nanti bisa ajak ke sini. Bapak-bapak veteran 20 atau 25 orang dari khususnya Bandung Raya, ya, artinya Cimahi, Kabupaten Bandung sendiri kata dia, kemudian Sumedang, ya. Nah itu Bandung Raya itu saya undang 25 orang sini, kita drill, gitu ya. Nah itu nanti bisa diharapkan mereka nanti bisa swadaya sendiri. Nah nanti udah itu mungkin dari DHD 45 atau DHC-nya kita undang ke sini, ayo kita gini, diharapkan ya kita berkontribusi kepada bangsa negara dalam hal ini. Mereka nanti pada berkebun anggur. Kalau ini pada berkebun anggur, ya kita, kalau seluruh Indonesia orang pada jiwanya seperti saya semua, mau semua, ya kayaknya nggak usah impor kali ya. Kita bisa mengadakan, ternyata kita bisa sendiri, gitu ya. Minimal untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk market ke umum. Nah, kenapa orang bilang, wah kita nggak bisa, nggak punya lahan? Nah, ini keliru juga. Anggur tidak perlu lahan yang luas-luas. Mau 5 meter, 10 meter, 50 meter, 100 meter, bisa. Yang kecil juga tadi apa? Pola apa? Tambulapo. Yang tadi saya lihat itu kan ada tambul. Nah itu kan tambulapo yang kecil. Misalkan Restu punya rumah di atas ada dak jemuran, udah bikin aja 2 biji aja di situ, 2 biji udah berkebun anggur, udah nggak usah beli, pakai sendiri. Satu ya sehat juga sebagai antioksidan, baik, kedua ya makanannya enak, dan itu mahal itu, mahal. Nah itulah intinya ya, kita akan berbagi lah kita, berbagi ilmu untuk masyarakat sehingga bermanfaat. Diharapkan masyarakat itu bisa kreatif, dan yang kita undang nanti Restu juga kalau ada sekeluarga, ada community apa, jurnalis ya, katanya mau kesini, monggo, nanti kita kasih drill itu. Nanti waduh Pak Tony, saya modalakan adanya gang, udah gang juga nggak apa-apa sih, lihat tuh di Cimahi tuh gang itu dibikin kebun anggur, ada harus ya pakai tambulapot lah, tanam gitu. Saya di rumah juga ada tiga tambulapot di depan rumah. Nah, kita bikin sih di samping yang di tanah. Jadi nggak masalah, yang penting patuh, ada kemauan. Terus kita ya siaplah untuk bertani, meladeni, melihara gitu. Ya, lanjut. Oke. Baik, tadi ada yang belum terjawab Pak. Tapi yang tadi terima kasih jawabannya luar biasa. Jadi ajakan nih untuk para purnawirawan, veteran TNI Polri, nanti datanglah ke perkebunan anggur Lotus ya dari Pak Tony Susilo. Jangan sampai. Iya. Nah Pak, tadi yang harapan nih, yang tadi belum satu tuh, harapan dari pemerintah terhadap purnawirawan. Oh iya, benar. Gitu, saya tadi belum dijawab ya. Jadi gini, terus saya sebetulnya prihatin ya, lihat dulu. Janganlah melihat veteran-veteran yang ada di DPD. Yang DPD itu biasanya ya agak lumayan itu. Agak lumayan lah, mapan lah ya. Tapi lihatlah veteran-veteran yang di daerah cabang-cabang, apalagi daerah Pangandaran, itu angkatan veteran pejuang kemerdekaan semua. 45 masih ada ya? Masih banyak, paling banyak di situ. Nah, Ciamis, Cimahi juga, Padalarang juga, itu sepuh-sepuh. Kalau lihat rumahnya kasihan rumahnya. Memang pemerintah sudah menyiapkan kita namanya bedah rumah, ya bedah rumah, tapi belum layak itu artinya belum proporsional, belum standar rumah gitu. Jadi artinya kita veteran di daerah itu yang PKRI misalnya ya, yang udah sepuh-sepuh, yang rumahnya udah lewat jelek, itu misalkan ada 20, ini dapat dari pemerintah cuma 5. Maksud saya daripada ngebangun yang
apalagi di jalan tol yang boleh aja jalan tol nggak apa-apa, IKN silakan aja, tapi tolong yang ini dulu diperhatikan. Yang benar-benar pejuang. Nah, karena dialah yang memerdekakan negeri ini. Mereka berjuang. Ada gubernur, adanya PJ, gubernur juga, dan ada panglima itu. Itu kan jasanya mereka. Masa nggak diperhatiin? Nah, itu yang harapan kami kepada pemerintah. Tolonglah mereka ini, ya, dilihat. Ya. Jangan lihatnya infrastruktur. Wah, ini triliunan. Ini kayaknya untuk veteran juga perlu triliun dan miliar kali. Udah cukup. Ya, udah cukup untuk veteran. Ya, itu sedih itu. Aduh, udah. Ya. Terus kalau ada pertemuan ya di daerah itu pakai angkot, nggak ada apa-apa. Saya sedih itunya. Kenapa pemerintah tidak memperhatikan ini? Yang lebih sedih Pak Restu, kalau ada acara-acara di hari apa atau hari kemerdekaan atau hari besar apa, gitu, TNI atau apa, kita kan harus tahu kemerdekaan ini kan, makna dari kemerdekaan ini kan pejuang memerdekakan negeri ini sehingga jadi merdeka. Jadi hari ulang tahun RI. Nah, ini maknanya itu siapa? Ya makna para pejuang ini. Ya. Kenapa para pejuang ini sebagai orang tua kita, orang tua generasi muda ini, kenapa pada saat upacara, baik di kecamatan, kabupaten, kota media, sampai ke gubernuran, veteran ditempatkan di belakang dari kursi deretan orang-orang. Kalau ada acara di gubernuran di depan, veteran di belakang. Paling depan tuh ya, maaf ya, kalau dinas ini, kalau ini gitu, sampai pengusaha. Nah, veterannya di belakang. Sedih sih itu. Saya pernah protes buat protokolnya. Mbak, ini hari apa ini, Pak? Peringatan kemerdekaan. Siapa yang memerdekakan negeri ini? Para pejuang. Mana para pejuang? Loh, kenapa Anda tempatkan di sana? Sampai saya ceritakan konotasinya. Anda kan punya orang tua, punya, berarti kakek dari cucu ya, jadi gitu ya, dari anaknya. Iya, kalau misalkan anaknya Mbak ulang tahun di depan meja, ada kuenya di situ, mau difoto, nah, mau difoto di apa? Orang tua Anda atau kakeknya cucu itu ditempatkan di mana? Apa di belakang? Tidak, di mana? Di depan. Ya itu. Ya kan itu orang tahun cucunya. Biasanya umumnya, yang umum aja bukan yang tidak semua, kakek neneknya di sini. Baru ibu papanya yang di sini. Ini kue tarnya. Dihormati, ditempatkan di depan. Nah, kita sedih terus tuh. Berapa kali kita dalam momen-momen hari keabri, hari ini, hari itu, tiap acara veteran di belakang. Di depan apa saya ketua parpol ini pernah ketua saya marah, DPD wakil ketua DPD Jabar, kita ditempatkan di belakang, sementara di situ asisten apa itu di situ di Kupdetat tuh buat duduknya di Kupdetat ada tulisan ini geser, kita duduk di sini sampai begitunya. Jadi kita berjuang lagi, tapi terhadap bangsa sendiri, rakyat sendiri sedih. Kita dulu berjuang lawan asing, sekarang lawan bangsa sendiri. Tolonglah, harapan saya, wahai pemerintah, janganlah seperti itu. Ya, janganlah kita di anak tiri. Apalagi hibah. Kita dapat hibah itu ya, seterusnya. Bukan APBN, bukan APBD, terutama APBD ya. Tidak APBD. Mestinya kita kan berdasarkan undang-undang veteran itu. Ya dapatnya sama dengan lembaga-lembaga yang lain. Jadi kita dapatnya tuh harusnya rutin tiap tahun dapat lewat APBD. Ini enggak. Tahun ini dapat nih hibah. Tahun depan nggak dapat. Jadi dialas. Kita. Dialas dia kasihnya tuh. Pikarwinya cek sudah mah. Ya jangan dong, kita orang tua yang memerdekakan negeri ini. Bapak punya uang segitu itu tuh BPD apa itu punya uang itu berkat jasa mereka. Kok sekarang dialas gitu. Sedih. Itulah harapan kita. Tolonglah wahai pemerintah, hargai para pejuang sesuai dengan Bung Karno bilang ya, bangsa yang besar, bangsa yang menghargai para jasa pahlawan. Itu harapan saya. Ya lanjut, apa lagi? Tuh, saya juga terkadang miris, kalau bukan terkadang, sedang sering lihatlah berita-berita
mengenai Veteran. kondisi veteran ya, pertama mungkin mulai terlupakan sekarang oleh masyarakat, entah itu milenial atau Gen Z juga, sehingga ya itu tadi yang seperti disampaikan Pak Tony. Nah, tapi untuk saat ini terima kasih untuk Pak Tony juga. Boleh nambahkan? Oh, boleh apa yang ditambahkan Pak? Ini di dalam Islam sendiri, di dalam Islam ya mungkin agama lain nggak sama. Ya. Kalau ada anak mau berusaha, atau itu bisnis, pendidikan, pekerjaan, si anak ya, anak itu kalau mau ini kan selalu minta restu orang tua. Betul nggak betul? Ya, bukan restu ini, restu orang tua ya. Siap. Nah, ya. Bu, Bapak, tolong doain ini supaya usahanya lancar, supaya pendidikannya lancar. Tolong Bu, ini ya. Pasti si ibu itu akan meridhoi, mengikhlaskan dan akan mendoakan semoga sukses lancar, gitu ya, gitu. Didoain, ya. Dengan harapan berhasil sukses. Nah, saat dia meminta doa itu kan pada Allah, bukan pada siapa-siapa. Allah tuh melihat, oh ini anak baik nih, soleh, orang tuanya juga minta pada saya. Langsung sama Tuhan ditanda tangan, usulan dari orang tua tuh, tanda tangan, ACC. Si anak sukses, ini sukses. Pendidikan sukses, bisnisnya sukses, sekolah juga sukses, karena Allah sudah tanda tangan atas usulan dari Allah. Tapi kalau orang tuanya tidak merestui, ya, tidak mengikhlaskan, tidak meridhoi, jangan harap. Ya. Allah juga ngelihat, Anda ini minta rezeki, minta ini, orang tuanya aja nggak dihormati, nggak dia apa, ini ya orang tua juga tidak jadi. Tuhan tidak menantangnya. Sama kalau saya ya, asumsi saya ya. Bangsa negara Indonesia ini tidak maju, apakah karena itu? Ngerti, ya. Dari zaman Bung Karno, zaman Bung Karno kan, Pak Harto, iya. Habibie, Gus Dur, Megawati, apakah veteran dihormati di sini? Dihormati. Saya sebagai pejuang PBB, veteran PBB, tidak dikasih tunjangan tahor atau dana kehormatan, tidak dikasih. Yang dikasih cuma yang Timur pembela dan PKRI, ya itu dapat. Pembela PBB tidak dapat satu peser pun dari pemerintah. Yang mesti daripada untuk infrastruktur, untuk IKN, untuk dikasih aja ke yang pejuang-pejuang ini. Nah, mungkin karena kita nih kurang dihormati, Allah yang lihat, wah gimana negara lu bisa maju, orang tuanya jangan dihormati, nanti aja deh. Jadi nggak sukses ke makmur negara kita. Apa karena ini? Makanya sekarang udah sesuai agama Islam, hormatilah orang tua, minta restu kepada orang tua. Caranya gimana? Ya hormati, tingkatkan harkat dan martabatnya veteran itu, baik dalam upacara, dalam apa dan sehingga Allah kan tanda tangan. Saya setuju Indonesia maju. Percayalah Indonesia maju. Baik, luar biasa nih Pak Tony. Mudah-mudahan kan sekarang presiden terpilih Pak Prabowo dari militer juga nih Pak. Veteran juga tuh. Iya, bisa mudah-mudahan menonton acara ini dan yang disampaikan Pak Tony setidaknya bisa didengar, apalagi bisa di ACC juga ya Pak. Mudah-mudahan untuk veteran ada angin segar lain nih, ya untuk memuliakan di negara yang telah diperjuangkannya ya Pak. Siap, tidak melupakan sejarah. Tidak melupakan sejarah. Karena kenapa? Tanpa ada perjuangan veteran, belum tentu juga kita di ACC Tuhan untuk merdeka ya Pak. Iya. Itu ya. Itu coba asumsi saya ya. Pribadi nggak apa-apa. Asumsi saya. Apa? Karena kita kalau di Jepang itu namanya veteran tuh, wah hebat, dihormati dulu. Amerika namanya veteran tuh, pacaran tuh di depan pakai baret, pakai apa? Pasukan defilenya lewat langsung ya. Nah itu pada hormat, pada apa? Pakai baret, pada. Nah, kita ditempatkan di belakang. Waduh kan keliru. Nah tidak ikhlas di situ. Nah itu yang menghambat Allah memberi tanda tangan. Ya, itu. Ya mudah-mudahan ada perubahan dengan Pak Prabowo ini ya. Gitu, ya.
Baik, kalau gitu Pak Tony luar Ya. biasa, dari anggur kita ngobrol ke Serbia, veteran, wah, lumayan. Tapi ini jadi pengetahuan untuk Sharing lah. sharing bagus lah untuk para penonton di acara Apip Channel ini. Dan untuk Pak Tony, terima kasih Pak. Ya, sama-sama lah Ke depan, ya. Semoga kita, bukan semoga, harus. Jadi untuk warga khususnya Kabupaten Bandung Barat ya Pak, Iya, benar-benar. dengan hadirnya perkebunan anggur petik sendiri olahraga Lotus ini ya Pak, Iya, terus bisa menjadi pusat pertanian juga nih, apalagi anggur nih yang semoga peminatnya banyak juga. Dan nanti panennya kapan Pak kira-kira ini? ya Perkiraan? insya Allah lah sebulan 2 bulan lagi lah 2 bulan lah. 2 bulan lagi lah insya Allah bisa berkunjung lah. Mantap. Alamatnya nanti adalah di timeline atau di cover YouTube ini. Semoga Pak Tony sukses terus. Alhamdulillah insya Benar Allah. pesan beliau, bukan untuk veteran, bukan untuk purnawirawan saja, Untuk termasuk semua. seluruh umum saya juga nih. Masyarakat, Udah tua jangan diem, bergerak lah jangan sampai pikun juga kan. ya, supaya menghindari pikun. Gitu. Nah, Siap. Alzheimer. Siap kalau gitu, sekali lagi waktunya terima kasih Pak, jamuannya, makannya. Aduh, jalan-jalan ini saya malu nih anak muda ditraktir. Semoga Pak Tony ini lancar, sehat selalu, sukses. Terima kasih berbagi ilmunya Pak. Ya, Semoga selalu bermanfaat di usia senja yang berapa sekarang usia? 73. hampir 73. 73. Hampir 73. Tapi semangatnya belum 37 tahun kayaknya. Umur boleh tua, badan boleh lemas, tapi semangat harus tetap tinggi. Itu Oke, aja. siap kalau gitu. Terima kasih semuanya Ya. penonton Apip Channel, bantu like, like dan subscribe dan bagikan. Ya. Terima kasih Pak Tony, Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Wisnu ya. Semoga kita bermanfaat untuk masyarakat umum Amin. dan berguna bagi agama bangsa negara. Amin. Amin. Siap. Kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.